Baik, Ya. Triple IT ini kan dari hari ke hari semakin besar keanggotaannya Alhamdulillah. dan melintas negara. Ini di masa yang akan datang akan menjadi global civil society. Dan kalau dari masing-masing anggota Triple IT itu membuat sebuah gerakan, luar biasa pengaruhnya. Jadi sebetulnya saya mengangkat tema ini akan menyangkut juga masyarakat Triple IT ke depan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan kita ini banyak dilakukan seperti ini, kemudian di setiap wilayah itu ada kegiatan-kegiatan yang mencoba melakukan integrasi ilmu dan kemudian itu bisa diterapkan di masyarakat Islam. Itu kan sebuah gerakan civil society, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Ya. Nah ini minggu ketiga ini saya kalau minggu lalu itu masa modern awal abad 17 dan 18, sekarang modern lanjut 19-20. Seperti minggu yang lalu kita akan belajar latar belakang sejarah kekuasaan Eropa, perkembangannya bagaimana setelah ditambah abad 17 dan 18, kemudian perkembangan konsep civil society, masa barat modern lanjut, konteks sosial, konsep generik, kata kunci, bentuk relasi antar struktur dan pemikir. Dan yang terakhir analisis. Ini saya lewati sebetulnya ini. Lupa saya delete nanti Pak Brother Sahran kalau mau di ini ya, yang nomor 3 ini nanti di delete dulu aja. Oke, baik. Yang nomor 3 ya. Oke. Nah, kita kembali seperti yang saya uraikan pada minggu lalu, sejarah kekuasaan Barat pra abad 5-18. Minggu lalu itu sudah dijelaskan ini ya, bahwa ternyata civil society itu muncul ya, gagasannya di Barat itu tidak lepas dari pembagian kekuasaan. Sebelum abad 5 kekuasaan itu terpusat, dan kemudian setelah abad ke-6 sampai mau masuk abad modern Barat, Barat modern, maka kekuasaan itu terbagi. Dan di masyarakat Barat itu terjadi pusat-pusat kekuasaan, di mana dari abad ke-6 sampai abad ke-16, sekitar 10 atau 11 abad, itu sama ya, 4 itu. Di dalam pertanyaan minggu lalu, ada yang mengatakan ini kasta. Kasta itu beda. Kalau kasta itu tidak bisa berubah, tidak bisa ada mobilitas sosial gitu ya. Misalnya kasta yang paling bawah berubah menjadi kasta Brahmana kan nggak bisa. Jadi kalau di ini bisa gitu ya. Dan misalnya orang bisa ya, dengan usahanya melalui kegiatan ekonomi dan sukses dia menjadi kelas menengah ya, maka dia termasuk kelompok yang punya kekuasaan di masyarakat itu. Mungkin yang tidak bisa dimasuki ya ini ya, pusat kekuasaan raja atau istana yang sekarang sudah berubah ya dengan konsep negara bangsa, maka siapa saja bisa masuk ya, siapa saja bisa masuk ya, yang raja istananya dalam bentuk-bentuk monarki konstitusional itu memang dipertahankan, tetapi kemudian yang menjabat di pemerintahannya, perdana menteri, menteri-menteri, itu semuanya itu menjadi pusat kekuasaan yang bisa ditembus oleh rakyat kebanyakan. Gereja juga ya, pendeta-pendetanya
atau kalau di kita adalah ulama-ulamanya ya, itu siapa saja bisa untuk berada di pusat kekuasaan ini. Demikian juga kaum bangsawan. Kalau kaum bangsawan ada semacam ininya ada garis lahir ya karena keturunan pada umumnya ini juga agak sulit. Tetapi kalau untuk kelas menengah 4 bisa. Nah, sekarang di abad 17-18 ini raja istana itu bermetamorfosis, ya, berubah bentuk gitu ya, berubah bentuk menjadi negara. Ada negara yang mempertahankan ininya sistem monarki ya, dan tetapi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-harinya diserahkan kepada kepada perdana menteri gitu ya, dan menteri-menteri. Contohnya adalah di Malaysia, itu sering disebut dengan monarki konstitusional. Dan di Eropa itu masih banyak ya, ada Inggris, ada Belgia, ada Belanda, ada Spanyol, ada Portugal. Semua negara-negara itu mempertahankan monarki, tetapi konstitusional. Konstitusionalnya itu ada di pelaksanaan pemerintahan ya, yang kemudian bisa dilakukan pemilu di bidang itu. Nah, yang menarik kalau di Malaysia itu karena monarkinya banyak ya, ada Kesultanan Johor, ada Kesultanan Negeri Sembilan, ada Kesultanan yang dekat Kuala Lumpur itu Darul Ihsan Selangor ya, dan masih banyak yang lain. Nah, itu kemudian karena banyak kemudian digilir juga gitu ya, per 5 tahun kalau tidak salah. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu ada metamorfosis seperti itu. Gereja juga dari segi sistemnya itu juga mengalami metamorfosis, yaitu menjadi gereja yang reformis gitu ya, di mana kemudian tidak mengalami hierarki lagi, ya, tidak mengalami hierarki lagi, dan ini banyak tumbuh secara meluas, yaitu di Amerika Serikat, sehingga gereja-gereja di sana itu tidak akan sama dengan gereja-gereja di Eropa. Kemudian pedagang juga itu bermetamorfosis menjadi masyarakat politik non-negara. Ya, pedagang kemudian untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka, maka mereka menjadi masyarakat politik non-negara, meminta ada perwakilan yang bisa kemudian berdialog ya, bernegosiasi dengan pemilik kekuasaan, dalam hal ini raja atau negara. Dan pada perkembangan akhirnya ini kemudian masyarakat politik non-negara ini berkembang menjadi lebih luas seperti yang diinginkan oleh Rousseau, yaitu lintas kelas. Nah, perkembangan di abad 17-18 ini yang kemudian hilang ya. Awalnya strata teratasnya negara. Itu masih pada awal abad ke-17 melalui konsepnya Hobbes. Tapi setelah Hobbes, maka tidak ada lagi yang berada di strata atas. Semuanya itu setara gitu ya, antar strata, yaitu antara antara strata-strata yang 4 pusat kekuasaan ini. Itu nah sekarang dari yang tadi ini, saya ulangi lagi, yaitu konteks sejarahnya atau namanya apa itu. Maka abad 17-18 itu adalah revolusi Inggris 1 dan 2, absolutisme Jerman. Kemarin ada yang bertanya, kenapa kok di Jerman itu bisa hilang kerajaannya gitu ya. Ya memang bisa hilang, tetapi konsep absolutisme negaranya itu tetap diambil dan beda sendiri ya. Tidak menggunakan istilah Perdana Menteri tapi kanselir ya. Dan masa jabatannya juga lebih panjang dari Perdana Menteri di negara-negara yang lainnya. Kemudian ada reformasi gereja, kemudian ada pencerahan dan revolusi Amerika. Kemarin dari Thomas Paine itu ya, revolusi Amerika dengan dideklarasikannya hak-hak asasi manusia.
di akhir abad ke-18. Nah, sekarang kita masuk pada di abad 1920 ini, itu dimulai kalau dilihat dari urutan waktu, itu dari Hegel ya. Karena usia beliau 1770 sampai 1831. Baru kemudian adalah Marx 1818, 1883. Sebelum saya menjelaskan ini, beberapa catatan kecil dari masing-masing itu ada di layar ini. Nah, saya mengambil dari analisis Cohen and Arato terhadap pemikiran Hegel. Nah, menurut keduanya ini, pemikiran Hegel itu merupakan pemikiran civil society yang mencoba mensintesiskan gagasan-gagasan sebelumnya. Jadi di dalam dunia ilmu itu adalah sesuatu yang wajar ya. Pemikir yang datang berikutnya itu berdiri di pundak orang, gitu ya. Artinya dia berpijak pada teori-teori sebelumnya. Jadi kita tidak pernah berangkat dari titik nol gitu ya. Maka di dalam kita melakukan penelitian pasti harus ada kajian terhadap penelitian terdahulu, kajian terhadap teori yang terdahulu. Karena ibarat ilmu itu ibarat pohon ya, dia berakumulasi dari bawah ke atas. Nah, di mana letak sintesis dari teori Hegel ini? Menurut Cohen dan Arato itu mensintesiskan satu dimensi republikan klasik dari Aristoteles tentang peran negara yang besar gitu ya, bahwa basis moral di dalam suatu masyarakat itu yang memerankan itu adalah negara, bukan individu. Ya, bicara tentang basis sosial dari civil society, minggu depan akan saya uraikan ada dua macam, ada yang basisnya individu dan ada yang basisnya masyarakat gitu ya. Nah, kebetulan kalau Aristoteles itu basisnya adalah masyarakat, jadi republikan klasik. Kemudian dimensi yang kedua, pentingnya badan intermediasi terhadap negara modern. Jadi antara rakyat dengan negara itu harus ada mediatornya, ada jembatannya ya, penghubungnya gitu. Itu menurut Montesquieu. Kemudian dimensi tradisi hukum alam. Tradisi hukum alam yaitu Hobbes sampai kepada Rousseau. Walaupun Hobbes dengan Rousseau ini berbeda tentang ciri alami dari manusia. Kalau menurut Hobbes, ciri alami manusia adalah cenderung kepada konflik, sehingga harus ada pihak yang menyelesaikan konflik supaya tidak habis dari dalam ya. Dan melakukan kontrak sosial, dan kontrak sosial itu akhirnya memberikan kepercayaan kepada negara. Negaralah yang kemudian menyelesaikan problem-problem konflik di antara warga-warganya. Nah, tetapi berbeda dengan Rousseau yang menurut Rousseau fitrah alami manusia itu adalah hidup damai gitu ya. Maka dengan hidup damai itu ide perwakilan yang dirilis oleh John Locke ya, yang tadinya hanya mewakili kelas menengah baru, yaitu para pedagang produk dari revolusi ekonomi ya, itu kemudian harus seluruh anggota masyarakat ya, harus lintas kelas perwakilannya. Dan manusia bisa melakukan apa yang disebut dengan kontrak sosial ya, di antara semua warga masyarakat tanpa membedakan kelas. Dan yang keempat, dimensi individu sebagai agen kesadaran moral ya. Jadi walaupun tadi ada peran dari negara di dalam menentukan basis moral, tapi individu juga kemudian dia bisa menjadi agen kesadaran moral, agen untuk bagaimana menyebarkan perilaku-perilaku yang baik dan kemudian menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, ini oleh Immanuel Kant. Kemudian yang keenam, dimensi pemisahan civil society dari negara.
Jadi disinilah mulai terjadi dikotomi tadi ya. Kalau kemarin masih masyarakat politik gitu ya, bahwa civil society adalah masyarakat politik, walaupun misalnya dari moralis Skotlandia, Adam Smith, Ferguson, dengan David Hume misalnya, itu masih sudah mulai membuka bahwa civil society adalah masyarakat masyarakat ekonomi ya, masyarakat ekonomi. Jadi, tetapi tonggaknya itulah dimulai oleh Hegel, tapi nanti lebih tegasnya atau oleh Marx. Ya. Kemudian yang keenam, dimensi pelibatan ekonomi dan keadaban dalam civil society. Nah, sementara pemikiran Marx menurut Hans Finks di dalam bukunya Social Philosophy ya, pelanjut pemikiran Hegel. Jadi ini Marx ini melanjutkan pemikiran Hegel dengan perbedaan konteks dan cara pandang. Konteksnya, masyarakat kapitalisme telah melahirkan kelas pekerja. Jadi kalau di sini masyarakat kapitalisme di masa Hegel itu baru mulai tumbuh, tapi di masa Marx itu sudah melahirkan kelas pekerja. Jadi pekerja itu punya organisasi dan punya gerakan. Jadi organisasi itu tidak sekedar kumpulan para pekerja, tapi ketika para pekerja ini punya aspirasi dan ingin menyampaikan aspirasi itu kepada majikannya, maka mereka melakukan gerakan. Kemudian cara pandangnya juga agak berbeda ya. Kalau Hegel itu ininya kompetisi ekonomi, bahwa hidup manusia itu sebetulnya untuk berkompetisi di dalam ekonomi. Jadi fastabiqu fil iktisad. Jadi berkompetisi di bidang ekonomi. Tapi kemudian dirubah oleh Marx bahwa civil society itu tidak dipandang sebagai kompetisi ekonomi, tetapi sebagai determinisme ekonomi. Apa maknanya? Modus produksi kehidupan material membentuk dan mempengaruhi kehidupan sosial dan politik manusia pada umumnya. Jadi semua kegiatan manusia di dalam kehidupan dunia ini, penentu utamanya adalah ekonomi. Berbeda dengan di Islam ya, kalau di Islam penentunya adalah tauhid ya. Penentunya adalah keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mempengaruhi seluruh bidang kehidupan. Nah, tetapi menurut Marx dari kajiannya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat Eropa, bahwa sebetulnya kegiatan manusia itu sangat ditentukan oleh motif ekonomi ini. Kan berbeda misalnya dengan Sigmund Freud ya, di mana motif utama dari kehidupan manusia itu adalah pada kehidupan seksualnya. Nah, civil society menurut Marx itu adalah kelas borjuis, ya. Jadi sudah menyempit, ya. Tidak lagi sebagai tadi masyarakat politik yang sama dengan negara atau masyarakat politik non negara. Sekarang sudah menjadi masyarakat ekonomi, gitu ya. Mengkooptasi negara. Kalau sebelumnya seperti Hobbes atau John Locke ataupun Rousseau itu negara masih mengkooptasi civil society, maka civil society dalam konsep Marx dan disesuaikan dengan kondisi waktu dia hidup, maka civil society yang berupa kelas borjuis itu justru mengkooptasi negara demi kepentingan mereka. Karena itu menjadi kendala bagi pembebasan manusia atau kelas pekerja dari penindasan sehingga diperlukan perjuangan kelas. Itulah maka muncul teori sosiologi dari Karl Marx itu teori konflik. Berbeda dengan satu aliran lain yaitu struktural fungsionalisme. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Eropa itu dan di Eropa terutama itu tidak mengganggu ya struktur dan fungsi dari masyarakat yang telah ada. Tapi kalau Marx justru mengajukan teori konfliknya itu. Nah, bagaimana? Nah, bisa dilihat dalam penjelasan tabel ini. Dalam tabel ini kita bisa melihat konteks sosialnya ya. Tadi sudah disampaikan konteks sosialnya kalau
masa Hegel itu revolusi industri di Inggris. Jadi revolusi industri itu terjadi baru pada abad 19 ya. Dan revolusi Prancis akhir abad ke-18. Revolusi Prancis kita tahun 1770 sekian ya di Prancis. Walaupun sebetulnya revolusi Prancis itu awalnya adalah di Inggris juga, tetapi kemudian untuk revolusi demokrasi ini itu tumbuh di Prancis ini. Dan kemudian reformasi Jerman awal abad ke-19. Jadi inilah yang ada pertanyaan kemarin, kenapa kemudian absolutisme raja di Jerman itu hilang, karena ada ini di abad ke-19 ada reformasi Jerman awal ya, abad ke-19. Apa konsep generik menurut Hegel dari civil society? Masyarakat ekonomi, yaitu bourgeois, non politik ya, bukan masyarakat politik, mediator antara keluarga dan negara. Nah, di sini dia dipengaruhi oleh Hobbes ya, bahwa di masyarakat itu ada dua kekuatan gitu ya, yang membentuk hidup manusia itu adalah keluarga. Betapa besar peranan keluarga, dan ketika keluar maka sebetulnya yang menonjol di situ adalah peran-peran negara. Nah, dua kekuatan ini, yaitu keluarga dan negara, itu harus dimediasi, harus diberi jembatan. Dan jembatannya itu adalah masyarakat ekonomi ini ya, civil society ini. Civil society itu menjadi perantara antara keluarga dan masyarakat. Kemudian kata kuncinya, tidak ada kontradiksi antara nalar dan tradisi. Jadi jangan bagi pandangannya Hegel ya, perkembangan itu bisa dinalar, dan perkembangan yang masuk akal itu tidak akan bertentangan dengan tradisi. Misalnya ketika perubahan yang terjadi ini ya, ketika terjadi revolusi demokrasi, kemudian penyelesaiannya di Inggris itu tidak menghilangkan raja sama sekali, raja masih dipertahankan, maka itu adalah salah satu bentuk tidak ada kontradiksi antara nalar dan tradisi. Kemudian juga tidak ada kontradiksi antara individu dan masyarakat. Nah, maka bagaimana individu itu dijembatani ya dengan masyarakat, dan salah satunya bahwa peran keluarga itu tadi begitu besar, dan kita tahu bahwa keluarga adalah kelompok terkecil di dalam sebuah masyarakat ya, kelompok terkecil di dalam sebuah masyarakat. Kemudian perspektifnya sebagaimana sudah diterangkan tadi, kompetisi ekonomi. Nah, sekarang siapa yang harus membuat perubahan di masyarakat? Maka menurut Hegel, negara adalah motor sejarah. Jadi ini masih meneruskan Montesquieu ya, dan masih meneruskan Hobbes tentang besarnya peranan negara. Dan itu wajar karena Hegel kita tahu berasal dari Jerman ya. Negara lah yang jadi motor. Jadi walaupun sudah ada civil society, tetapi civil society menurut Hegel ini adalah subordinatif terhadap negara. Dia dikooptasi oleh negara ya, dikooptasi negara. Dikotominya sudah eksternal, jadi memang beda ya antara negara dan civil society. Civil society tidak sama dengan negara. Kemudian Marx ya. Marx itu ya hampir satu abad ya, dia bedanya dengan Hegel 1818 sampai 1883. Dan di masanya telah muncul kelas pekerja secara gerakan dan organisasi. Jadi kelas pekerja yang tumbuh dari revolusi industri itu telah menghasilkan kelas pekerja yang sudah punya organisasi, semacam serikat pekerja lah kalau di kita, tetapi serikat pekerja yang memang kritis gitu ya, sehingga mereka mengadakan gerakan. Nah, kemudian apa civil society menurut Marx? Adalah masyarakat bourgeois. Nah, jadi ini udah sama dengan Hegel ya, karena memang penerus dari Hegel, masyarakat ekonomi, dan kemudian vis-a-vis kelas pekerja. Hanya bedanya begini,
Kalau di dalam Hegel, civil society tidak mungkin melakukan perubahan. Tapi di dalam pemikiran Marx, civil society itu atau ya terutama yang tertindas, jadi kelas pekerja itu juga adalah sebuah civil society yang bisa kemudian mengganti masyarakat bourgeois atau ekonomi. Jadi daripada dia tertindas terus, maka kemudian dia bisa melakukan konflik ya terhadap masyarakat bourgeois yang melahirkan kondisi masyarakat yang tertindas di abad 19 ini. Kemudian perspektifnya determinisme ekonomi, ya, bahwa kehidupan manusia itu ditentukan oleh ekonomi. Kemudian ada modus produksi, jadi semua kegiatan manusia itu seperti itu, dan itu bisa kita rasakan kalau kita tinggal di kota-kota besar. Kehidupan manusia itu hanya untuk mencari uang gitu kan ya, bekerja dari sejak subuh sampai kemudian baru pulang jam 10 malam. Kemudian terjadi konflik kepentingan ya, antara masyarakat bourgeois dengan kelas pekerja. Kemudian ada perjuangan kelas. Nah, karena ada perjuangan kelas untuk perubahan nasib dari kelas pekerja, maka civil society itu motor sejarah. Jadi bedanya dengan Hegel, kalau Hegel itu masyarakat civil society hanya masyarakat ekonomi. Dalam hal ini kelas bourgeois ya. Tetapi di dalam konsep Marx, civil society itu bisa masyarakat bourgeoisnya, tapi bisa juga kelas pekerjanya. Jadi kelas pekerja itu juga bisa sebagai civil society yang melakukan perjuangan kelas sehingga dia menjadi motor sejarah, motor perubahan. Nah, sudah barang tentu hubungan antar strukturnya itu eksternal ya. Civil society tidak sama dengan negara. Negara alat bagi civil society atau subordinatif terhadap civil society. Jadi beda dengan di Hegel. Kalau Hegel tuh negara yang mengkooptasi civil society, tapi kalau di Marx, civil society yang mengkooptasi civil society, yang mengkooptasi negara. Jadi kebalikan dari Hegel. Dan contoh-contoh itu bisa kita lihat bersama ya, bagaimana beberapa organisasi civil society di negara-negara yang berkembang ketika mendapatkan kekuasaan, itu kemudian mereka mengkooptasi negara. Sekarang Hegel dan Marx sudah ya. Sekarang de Tocqueville dan Gramsci. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ininya. Beberapa catatan penting tentang gagasan civil society dari de Tocqueville. De Tocqueville ini adalah orang Prancis ya, nah, tapi melakukan penelitian di Amerika Serikat. Mengapa hal itu dilakukan? Karena dia merasa heran gitu ya. Tata sosial baru berbasis demokrasi yang lahir di Eropa ternyata lebih berfungsi di Amerika. Lebih bisa berjalan di Amerika daripada di Eropa sendiri gitu. Nah, maka de Tocqueville ingin mencari apa sebabnya konsep yang lahir di Eropa, tapi justru bisa penerapannya lebih lancar di Amerika daripada di Eropa. Ternyata apa? Basis berfungsinya demokrasi adalah bahwa di Amerika itu tumbuh asosiasi sukarela. Asosiasi itu kumpulan manusia. Dan itu bisa difahami ya, karena kondisi Amerika itu kan mereka adalah para migran dari Eropa. Jadi orang-orang Eropa melakukan migrasi ke Amerika Serikat, dunia baru gitu ya. Sehingga mereka harus membangun sebuah tradisi masyarakat baru gitu ya. Harus membangun mereka datang dari berbagai negara dan bangsa di Eropa, yang tadinya ketika di Eropa itu orang Prancis ya dengan orang Prancis, orang Jerman dengan orang Jerman, orang Belgia dengan orang Belgia. Tapi ketika kemudian migrasi
ke Amerika Serikat, maka dari berbagai bangsa tadi itu berkumpul menjadi satu. Dan dari kebutuhan untuk membangun sebuah masyarakat yang baru, maka kebutuhan berkumpul itu sangat tinggi. Maka muncullah asosiasi-asosiasi sukarela dan mereka kelola sendiri, ya, kelola secara mandiri, swakelola yang mengakui prinsip kesamaan dan kebebasan berpendapat. Jadi di situ salah satu cirinya prinsip kesamaan itu diterapkan dan kebebasan berpendapat. Keduanya ini, prinsip kesamaan dan kebebasan berpendapat, kondusif bagi demokrasi. Nah, dari sinilah mengapa kemudian muncul istilah sebuah jargon civil society itu prasyarat bagi demokrasi. Itu sebagai dampak dari penelitian de Tocqueville. Ketika negara mengambil banyak fungsi kehidupan sehari-hari, distribusi pekerjaan semakin kompleks, dan distribusi kekayaan semakin berjarak, artinya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, maka diperlukan sektor sukarela yang aktif mengawasi kekuasaan negara. Jadi timbul kesadaran di masyarakat Amerika, jangan semua diambil oleh negara gitu ya. Hal-hal yang memang bisa kita urusi sendiri, ya kita urusi sendiri. Jangan kemudian diambil oleh negara. Maka supaya pengambilan negara itu tidak terlalu banyak, kemudian distribusi kekayaan juga bisa jaraknya semakin sempit, maka harus ada kelompok yang secara sukarela melakukan pengawasan. Itu beberapa catatan tentang de Tocqueville. Sekarang beberapa catatan tentang Gramsci. Beberapa catatan tentang Gramsci, beliau ini hidup setelah Perang Dunia Pertama. Jadi setelah 1918 ya. Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918. Terjadi apa yang disebut dengan konflik antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Jadi konflik yang sudah ada di masa Marx ternyata tidak hilang, terus berlanjut, dan setelah Perang Dunia Pertama bahkan terjadi konflik yang menajam ya, dan ternyata dimenangkan oleh kelas kapitalis. Ya, kelas pekerja merasa dirugikan sehingga diperlukan pendekatan baru. Dia ditahan kurang lebih 9 atau 10 tahun ya. Dan konsep ini dia rumuskan di dalam tahanannya. Dan inilah pemikir abad 19-20 yang paling muda meninggalnya ya, sekitar 46 tahun. Sehingga diperlukan pendekatan baru ya, bagaimana struktur sosial atau civil society itu bisa berhadapan dengan struktur politik yaitu negara dan struktur ekonomi yaitu pasar. Caranya gimana? Nah, caranya kita lihat fungsi civil society. Jadi kalau bisa menurut Gramsci itu civil society itu punya kemampuan untuk menolak intervensi kepentingan ekonomi. Jadi kalau ada civil society itu tidak punya kemampuan menolak kepentingan ekonomi dan politik dari negara ataupun pasar ekonomi ya, korporasi ekonomi, maka ya harapan civil society yang bisa mampu berhadapan dengan negara dan pasar tidak bisa dicapai. Nah, kenapa harus punya kemampuan menolak intervensi ini? Karena dia melihat ada fenomena ini, peneguhan otonomi. Jadi dari waktu ke waktu civil society itu semakin teguh otonominya. Nah, dengan keteguhan otonomi ini bagaimana dia melakukan penolakan intervensi kepentingan ekonomi dan politik. Di samping, nah ini yang berat juga, yaitu mampu memengaruhi kekuatan sosial dari struktur ekonomi dan politik. Jadi tidak sekedar dia mandiri, tapi lebih dari itu setiap ada ide-ide itu dia bisa sampaikan kepada kekuatan sosial baik di dalam struktur ekonomi maupun politiknya. Nah, 3 segmen dalam masyarakat yaitu negara, P-nya adalah pasar,
CS-nya civil society, berkompetisi untuk mendominasi, melahirkan hegemoni. Nah, ini dia. Jadi salah satu kata kunci yang penting dari Gramsci itu munculnya hegemoni gitu ya. Masing-masing itu ingin punya pengaruh terhadap segmen yang lainnya, dan caranya yaitu dengan memiliki dominasi yang dia sebut dengan hegemoni. Perjuangan ideologi dan budaya. Jadi hegemoni itu intinya perjuangan ideologi dan budaya. Jadi inilah untuk pertama kali civil society yang sudah bersifat ekonomikal ya, yang sudah bersifat ekonomis itu kemudian dikaitkan dengan budaya oleh Gramsci. Menghadapi hegemoni kelas kapitalis, ya karena kelas kapitalis itu bagaimanapun ingin tetap dominan dengan membangun hegemoni mereka, maka solusinya yaitu mengembangkan ya counter hegemoni, mengembangkan hegemoni tandingan. Nah, bisa nggak civil society ini membuat hegemoni tandingan? Maka mari kita lihat perbedaan antara keduanya. Ini konteks sosialnya tadi sudah saya jelaskan, ini juga sudah saya jelaskan. Tinggal civil society. Civil society menurut de Tocqueville adalah masyarakat sosial. Jadi sudah berbeda dengan tadi Hegel maupun Marx. Itu adalah masyarakat ekonomi, ini masyarakat sosial. Nah, sebagai masyarakat sosial, kekuatannya adalah asosiasi yang kemudian melakukan partisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan masyarakat sosial ini merupakan asosiasi sukarela. Kemudian kata kuncinya apa? Asosiasionalisme. Jadi sebuah sistem yang dengan sistem itu mereka berkumpul di dalam sebuah organisasi. Kemudian kesukarelaan. Jadi mereka berkumpul itu dalam sebuah asosiasi, prinsip dasarnya adalah sukarela. Kemudian swakelola ya, mengelola sendiri. Kemudian mandiri dari negara. Kemudian punya sistem hukum. Ya, jadi disinilah mulai diperkenalkan adanya sebuah sistem hukum, negara dan civil society menjadi motor sejarah. Nah, ini agak beda. Jadi kalau Hegel itu negara yang menjadi motor sejarah, kemudian kalau Marx itu civil society menjadi motor sejarah. Motor sejarah itu motor perubahan gitu ya. Kehidupan sosial itu bisa dirubah. Dan siapa motornya? Nah, kalau menurut Hegel, motor atau penggerak utamanya adalah negara. Kalau menurut Marx, penggerak utamanya adalah civil society. Nah, menurut de Tocqueville dengan pengalaman Amerika, penggerak utamanya bersama-sama negara dan civil society. Kemudian apa bentuk relasi antara strukturnya? Bentuknya adalah bentuk eksternal ya. Civil society menjadi penyeimbang negara. Jadi bukan subordinatif terhadap negara, tidak juga negara subordinatif terhadap civil society seperti dalam Marx, tetapi civil society menjadi penyeimbang negara, saling bergantung. Nah, ini pengalaman Amerika. Nah, sekarang Gramsci, civil society adalah masyarakat sosial. Nah, jadi ini sudah senada dengan de Tocqueville ya. Berbeda dari negara dan pasar. Perspektifnya determinisme ideologi. Jadi bukan determinisme ekonomi seperti Marx, tetapi determinisme ideologi dan budaya. Karena kata kunci lainnya adalah hegemoni ya. Dominasi dan hegemoni negara dan pasar. Jadi pada awalnya dua kekuatan besar di masyarakat, negara dan pasar itu ingin memberikan pengaruhnya ya, sehingga dia bisa menguasai. Maka dikuasai melalui hegemoni. Apa yang terjadi misalnya di negara kita dengan kita dikuasai oleh pemilik-pemilik modal di bidang ekonomi ya, yang kemudian dikenal dengan 9 naga itu. Nah, ini bentuk dari hegemoni pasar ini ya, bentuk dari hegemoni pasar. Dan sebagai alternatifnya, kata kuncinya adalah hegemoni tandingan ya, melalui aktivisme politik. Dengan demikian, civil society adalah motor sejarah. Jadi ini dalam hal motor sejarah ini sama dengan Marx. Nah,
Yang kemudian menarik dimulai dari Gramsci, bentuk relasi antara strukturnya itu tidak dikotomi lagi gitu ya, menjadi trichotomi, menjadi tiga sekarang ya, menjadi tiga. Civil society tidak sama dengan negara dan pasar. Jadi sekarang kukuh tiga itu ya, antara kalau di ini kan masih dikotomi, pasar belum dilibatkan ya di dalam de Tocqueville, tapi di Gramsci pasar sudah dilibatkan sehingga terjadi trichotomi. CS pesaing negara dan pasar. Jadi pesaing ya, karena membangun hegemoni tandingan, counter hegemoni. Sekarang yang berikutnya, yang terakhir ini ya, kita konsep civil society dari Parsons dan Habermas. Dari Parsons dan Habermas, kita lihat dulu ya catatan-catatan penting dari Habermas tentang Parsons. Seperti Gramsci, Parsons mengenalkan dimensi budaya dalam struktur sosial. Jadi ketika membangun counter hegemoni kan perlu budaya tadi ya. Nah, masyarakat direproduksi tidak hanya melalui proses ekonomi dan politik. Proses budaya itu adalah interaksi antara struktur hukum, asosiasi sosial, institusi komunikasi, dan institusi budaya. Jadi kalau kita di dalam masyarakat itu ingin agar apa yang menjadi ide kita itu menjadi sebuah hegemoni tandingan ya bagi hegemoni yang ada, maka kalau kita meminjam dari Parsons, kita harus memiliki 4 ini ya. Jadi ada struktur hukumnya, kemudian ada asosiasi sosialnya yang kemudian menggerakkan ide itu, kemudian ada institusi komunikasi. Bagaimana kemudian antar kelompok pendukung itu kemudian saling berkomunikasi di ruang publik gitu ya, mengembangkan gagasan itu, dan kemudian ada institusi budayanya. Institusi budaya itu misalnya apa yang sudah kita diskusikan itu kemudian lahir dalam bentuk apa? Apakah lahir dalam bentuk regulasi, apakah lahir dalam bentuk buku, apakah lahir dalam bentuk program-program? Itu semuanya dalam institusi budaya. Kemudian diferensiasi sistem sosial berlangsung bertahap melalui 3 revolusi. Jadi diferensiasi yang tadinya civil society itu hanya monokotomi, hanya satu masyarakat politik, kemudian menjadi dikotomi, menjadi masyarakat politik non negara dan masyarakat ekonomi, dan kemudian menjadi trikotomi, yaitu masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sosial. Itu sebetulnya karena melalui 3 revolusi tahap-tahapnya. Pertama adalah revolusi demokrasi ya, yang munculnya di Inggris, tapi kemudian tanah yang subur melahirkannya adalah di Prancis ya, di mana masyarakat dari revolusi demokrasi lahirlah masyarakat politik non negara. Kemudian dari revolusi industri yang ini juga di Inggris, maka berdampak pada lahirnya masyarakat ekonomi pada awalnya, dan kemudian pada akhirnya ketika para pekerja itu harus kemudian membebaskan diri mereka dari penindasan dengan misalnya harus ada hegemoni tandingan dari Gramsci, maka revolusi industri telah melahirkan juga masyarakat sosial. Dan kemudian revolusi pendidikan ini di Amerika tempatnya, di mana yang paling besar menumbuhkan perguruan tinggi adalah di Amerika, dan dari revolusi di Amerika, pendidikan tinggi di Amerika ini, masyarakat sosial berbasis, jadi masyarakat sosial yang sudah tumbuh di Eropa itu kemudian diperkuat ya di Amerika dengan basisnya adalah asosiasi, solidaritas, konsensus, dan persuasi. Jadi berbeda dari praktek birokrasi di pemerintah, berbeda dengan praktek di dalam dunia bisnis. Jadi ada prakteknya tersendiri yang di situ ada asosiasinya, ada solidaritas di antara masyarakat perguruan tinggi, kemudian ada konsensus ya sesama masyarakat ilmiah,
dan ada bagaimana persuasi dibangun. Sedangkan di dalam catatan tentang Habermas, Habermas ini, menurut Habermas, civil society itu bukan sistem, ya, tetapi life word, ya, dunia yang penuh makna gitu. Saya menerjemahkannya, ya, yang dibangun melalui solidaritas. Jadi dia tidak bisa hidup dalam sebuah sistem. Mengapa? Karena dalam sistem tidak ada makna. Dalam sistem tidak ada otonomi dan pilihan moral. Jadi kalau dalam sebuah sistem itu maka tidak akan ada makna, tidak akan ada otonomi, dan tidak ada pilihan moral. Ini pendapatnya dari Habermas. Kemudian yang ada itu hubungan instrumental. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam sistem itu sifatnya adalah hubungan instrumental. Manusia dipandang sebagai alat saja, sebagai instrumen, dan tidak pernah dipandang sebagai tujuan. Nah, di dalam life word, ya, dunia penuh makna, sebaliknya manusia itu adalah tujuan. Maka karena manusia adalah tujuan, bagaimana manusia itu dibangun, maka manusia harus penuh dengan makna, dia harus memiliki otonomi, dan dia punya pilihan moral. Sistem bukanlah dunia kebebasan. Sistem sangat pro pada kemampanan dan sangat anti perubahan. Solidaritas dan dunia makna dibangun melalui komunikasi di ruang publik untuk melakukan pilihan moral dan aksi komunikatif berhadapan dengan invasi sistem negara dan ekonomi. Jadi dua kata kunci yang penting dari catatan Habermas ini, yaitu pentingnya solidaritas dan dunia makna, ya, bagi civil society ke depan. Nah, sekarang perbandingannya, masih beberapa menit. Jadi civil society adalah masyarakat sosial. Jadi ini sudah sama dengan sama dengan Gramsci, ya, masyarakat sosial. Asosiasi, dia menyebutnya dengan societal community. Kemudian kata kuncinya apa? Solidaritas sosial, di mana ada konsensus. Artinya solidaritas sosial itu hanya bisa terbangun apabila ada konsensus. Dan konsensus bisa terbangun apabila ada persuasi. Sementara pengaruh, kalau solidaritas sosial itu sudah dimiliki, maka solidaritas sosial itu akan dapat mempengaruhi banyak hal. Kemudian dasar konsensus itu apa, ya? Ini sebagai sarana untuk melahirkan solidaritas sosial, maka ada 4, yaitu pluralitas, kita mengakui keanekaragaman, kemudian legalitas, ya, bahwa hidup itu juga perlu legal, begitu. Kemudian ada publisitas, ada hal-hal yang perlu diketahui bersama, kemudian ada partisipasi. Nah, dengan dasar-dasar konsensus dan solidaritas sosial ini, maka kata kunci ketiga yang penting bagi Parsons adalah keluargaan. Semuanya itu dalam sebuah strata yang sama-sama sebagai warga negara. Maka bagaimana bentuk strukturnya? Strukturnya adalah trikotomi, jadi ada 3 yang secara terpisah, yaitu civil society, negara, dan pasar. Dan civil society bukanlah negara dan bukan juga pasar. Ketiganya saling mempengaruhi. Nah, terakhir Habermas, civil society itu adalah life word, ya, masyarakat dalam dunia penuh makna, yang ada otonomi di dalamnya, dan anggota masyarakatnya punya pilihan moral, tidak ada paksaan. Kemudian kata kuncinya non-sistem, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kebersamaan, adanya timbal balik, adanya solidaritas, adanya hermeneutika. Jadi untuk memahami dunia makna perlu ada sebuah metode untuk memahami dunia makna yang itu dalam bahasa kita tafsir, gitu, ya, atau takwil. Kemudian aksi komunikatif, ya, aksi untuk melakukan komunikasi dengan manusia lain, dan itu memerlukan ruang publik. Jadi harus ada tempat-tempat untuk
melakukan diskusi ya. Nah, kemudian ininya apa bentuk relasi antara strukturnya, yaitu civil society tidak sama dengan negara dan pasar. Tetapi fungsi civil society berbeda dengan Parsons dari pengalaman Amerika, di mana di Amerika civil society itu saling mempengaruhi. Tapi di sini sivil pengkritik radikal negara dan pasar. Nah, sekarang bagaimana ininya apa? Analisisnya cukup satu gambar ini. Kalau kemarin baru berhenti di sini ya, dan ini dimulai khusus kemarin tahap produksi sudah mulai arah moralis Skotlandia, tapi kemudian mendapatkan secara secara dihotomik, secara secara terpisah betul itu pada gagasan Marx. Maka perjalanannya dari tahap inklusif yang bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah payung besar, ya, yang mewadahi sistem sosial ideal. Ini merupakan teori dari Hobbes. Kemudian payung lebih kecil yang mewadahi institusi di luar negara, termasuk pasar dan asosiasi, di antaranya pemikiran Locke, Rousseau, Hegel, dan Tocqueville. Kemudian tahap produksi ini dimulai dari konsepnya Marx, di mana civil society sebagai masyarakat borjuis, ya. Jadi yang tadinya utuh diambil sebagai masyarakat borjuis, yang lainnya tidak dianggap sebagai civil society. Nah, kemudian berkembang menjadi tahap diferensiasi, di mana kita bisa belajar dari gagasan Gramsci, Parsons, dan Habermas. Nah, apa yang bisa kita belajar dari perkembangan ini? Tidak ada konsep tunggal. Tidak ada konsep tunggal. Nah, karena tidak ada konsep tunggal dan konsep civil society itu berkembang, ya, maka kita perlu mencari kata-kata kunci yang kemudian ketika kita mendiskusikannya dalam perspektif Islam, maka kita kalau sudah punya kata kuncinya, itu akan memudahkan jalan kita untuk merumuskan civil society dalam perspektif Islam. Nah, dalam 2 minggu kemarin banyak pertanyaan tentang apa civil society dengan mujtama' madani atau masyarakat madani. Di dalam buku saya itu banyak beberapa sumber dari Arab, berbahasa Arab. Maka baik ya civil society di masa modern, maka judul bukunya adalah Al-Mujtama' Al-Madani. Jadi civil society dalam pembahasan konsep modern itu di dalam literatur bahasa Arab disebutnya dengan Al-Mujtama' Al-Madani. Kemudian ketika berbicara Muhammadiyah Al-Umari misalnya, tentang masyarakat yang dibangun oleh Nabi, ya, ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah, maka perjanjian Madinah itu juga disebutnya dengan Al-Mujtama' Al-Madani. Jadi di literatur bahasa Arab, civil society itu baik dalam konsep pengalaman masyarakat Muslim di masa lalu maupun konsep modern, namanya sama, Al-Mujtama' Al-Madani. Nah, mari nanti kita di minggu yang ke-5, 6, 7 kita akan membahas perspektif Islam. Nah, maka apa-apa saja yang bisa diambil dari sisi-sisi normatif Islam, dan kemudian dari pengalaman dunia Islam kita ambil sisi-sisi teori dan sisi-sisi sisi-sisi prasyaratnya. Jadi teman, itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf melebihi 1 menit.